sendi hip. Nah, kenapa bisa nggak sempurna? Masalahnya bisa pada acetabulum, bisa juga pada femurnya, kaput femurnya, bisa juga pada kolum femurnya. Ya, jadi permasalahannya bisa pada beberapa hal. Nah, DDH itu ada yang ringan, ada yang berat, ada berat-beratnya. DDH yang ringan mungkin akan tidak terlalu terasa ketika kita palpasi dengan baik gitu ya, karena dia tidak full dislokasi atau tidak semuanya 100% si kaput itu keluar dari acetabulumnya. Kemarin sudah kita pelajari untuk klasifikasinya. Nah, ketika kita mencurigai adanya DDH gitu ya, terutama pada bayi-bayi di bawah 3 bulan. Bayi-bayi yang usianya di bawah 3 bulan, ketika kita mencurigai adanya DDH, teman-teman sudah punya hipotesis gitu ya. Tahu hipotesis nggak? Apa hipotesis? Dugaan sementara, bentar. Dugaan sementara atau hipotesis. Oh, ini kayaknya mengarah ke DDH. Nah, teman-teman boleh lanjutkan pemeriksaan selanjutnya. Nah, apa yang bikin teman-teman membuat hipotesis ini sepertinya mengarah ke DDH? Ya berdasarkan mungkin sebelumnya dari observasi dulu, dari inspeksi, kemudian palpasi, dan dilanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, yang pertama ketika teman-teman menemui sepertinya kok ada lipatan kulit yang asimetris gitu ya. Jadi kan biasanya diawali dari inspeksi dulu. Setelah inspeksi, kemudian teman-teman melanjutkan dengan palpasi. Ya kan, urutan pemeriksaan kan sudah clear ya dulu di semester 3. Pemeriksaan itu mulai dari inspeksi, kalian amati lipat kulitnya sepertinya asimetris. Kemudian teman-teman palpasi panjang tungkainya, sepertinya ada perbedaan panjang tungkai. Nah, sebelum ke sini, pasti sebelumnya kalian juga sudah melakukan history taking atau proses anamnesis, atau kalian sudah punya data-data yang bisa kalian pakai sebagai bekal untuk menentukan hipotesis itu tadi. Data-datanya misalnya ditemukan ternyata anak ini ada CTEV. Kalau CTEV lebih jelas terlihat dibandingkan yang DDH. Karena tanpa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dari inspeksi sudah kelihatan kalau kakinya memang ada deformitas ke arah adduksi, varus, cavus kemarin itu ya. Oke. CTEV dan DDH adalah dua kasus ortopedi yang bisa saja saling berkaitan. Jadi salah satu faktor resiko anak dengan DDH yaitu adanya CTEV. Salah satu faktor resiko anak dengan CTEV yaitu adanya DDH. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kalian melakukan inspeksi, kalian palpasi, kok sepertinya posisi hip joint-nya asimetris, kanan dan kirinya nggak sama. Ketika teman-teman palpasi, lipat kulitnya juga jumlah lipatannya berbeda, dextra dan sinistra. Kemudian teman-teman lihat panjang tungkainya juga berbeda, ada selisih. Kalian cek dilanjutkan dengan yang variasi itu, lihat puncak patelanya tingginya tidak sama. Ya, kemudian teman-teman lanjutkanlah ke tes spesifik yang Barlow sama Ortolani. Nah, Barlow sama Ortolani ini adalah tes spesifik lanjutan setelah teman-teman menemukan inspeksi, observasi, palpasi yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Ya, tes spesifiknya sama kayak kalau kalian yang sering itu kan shoulder, LBP gitu ya. Shoulder punya tes spesifik banyak ya, ada MTCAN test, Yergesen test, speed test gitu. LBP juga sama, ada LASEK, Bragg, Neri dan seterusnya. Ini juga seperti itu, Barlow dan Ortolani itu merupakan tes spesifiknya. Nah, ada yang masih ingat kalau Barlow kemarin tujuannya untuk membuat kaput femur itu keluar karena diduga memang ada problem di hip joint-nya. Ketika pasien datang ke kita, belum tentu si kaput femur itu akan keluar dari tempatnya, tapi kita memang dengan sengaja mengeluarkan kaput itu dari tempatnya. Memang dengan sengaja mengeluarkan kaput itu dari tempatnya dengan tujuan untuk pemeriksaan, bukan untuk intervensi ya, untuk pemeriksaan. Oh, apakah betul kaput ini mudah untuk dikeluarkan? Ya, kita bisa periksa satu persatu dari sisi dekstra, kemudian dilanjutkan sisi yang sinistra. Ingat, setiap kita menggerakkan pasien, dua tangan kalian ini ada yang bertindak sebagai fiksasi, ada yang bertindak sebagai mobilisasi. Ya, jadi setiap menggerakkan harus seperti itu.
Terapi latihan dulu sudah dibahas. Jadi fiksasinya ada di mana? Kemarin sudah di pelvisnya. Oke. Fiksasi ada di pelvis. Kemudian untuk memobilisasi, teman-teman pegang area lututnya, sendi lututnya. Tungkai bawahnya teman-teman pegang, sendi lututnya teman-teman fiksasi. Nah, untuk membuat kaput femur keluar, kita bawa kemana? Ya, jadi posisi bayi itu kalau misalnya dia posisinya rileks gitu ya, tidak sedang bergerak, itu posisi kakinya adalah seperti ini, kayak huruf M. Tangannya juga kayak gini. Apalagi bayi di bawah 2 bulan. Ini pola seperti ini masih jelas banget. Nah, nanti sudah mulai 3 bulan itu baru tangan mulai ke midline tubuh. 4 bulan jari tangan mulai masuk ke mulut. Nanti 4-5 bulan teman-teman kasih mainan icik-icik, dia sudah mulai bisa memegang, meraih, jari-jari tangannya sudah mulai membuka. Di bawah 4 bulan masih banyak grabs refleksnya. Karena posisi awalnya adalah seperti ini polanya, ya. Jadi kita fiksasi pelvisnya, kemudian kita bawa ke adduksi. Setelah dibawa ke adduksi, kita dorong ke posterior. Oke, positif ketika iya, positif ketika kaput keluar. Nah, buktinya apa kalau kaput keluar adalah teman-teman bisa merasakan, mungkin nggak sampai terdengar bunyinya, tapi bisa dirasakan kalau di situ nanti ada sesuatu yang keluar. Kemudian bisa teman-teman lanjutkan dengan palpasi di area posterior, lateroposteriornya yang sebelumnya tidak ada menjadi muncul, itulah kaputnya. Nah, bunyi klik itu tidak selalu didengarkan tapi bisa dirasakan, sama kayak kalian periksa krepitasi pada OA. Krepitasi pada OA apa terdengar? Nggak selalu terdengar, ada yang terdengar tapi itu yang udah grade-nya udah tinggi ya, grade-nya nggak terdengar. Tapi ketika teman-teman rasakan, pegang lututnya, terus kemudian kalian mobilisasi secara pasif, akan terasa kretek-kreteknya krepitasi itu. Sama yang klik ini juga seperti itu. Oke. Barlow untuk mengeluarkan kaputnya. Nah, kita tanggung jawab yang udah dikeluarin, jadi terus dimasukkan lagi dengan cara tes ortolani. Kebalikannya, kalau Barlow kita bawa ke adduksi, kemudian ke posterior. Untuk ortolani kita bawa ke abduksi. Bawa ke abduksi saja. Nah, teman-teman nanti akan merasakan kaput masuk ke dalam acetabulum. Nah, tes ini hanya bisa dilakukan untuk bayi di bawah 3 bulan. Ingat ya, bayi di bawah 3 bulan. Ini dilakukan setelah 3 bulan tidak bisa karena diduga nanti sudah muncul kontraktur atau pembendekan jaringan di sekitar hipnya, ototnya, ligamennya, dan jaringan lunak yang lainnya. Jadi untuk membuat kaput keluar, kaput masuk menjadi lebih sulit. Ya, nah nanti lebih lanjut teman-teman bisa lakukan pemeriksaan yang lainnya, karena ketika sudah 3, sebenarnya nggak pasti 3 bulan, bolehlah dikasih lebih dikit gitu ya. Kalau sudah usianya sudah bisa berdiri, nanti teman-teman lihat Trendelenburg-Gate dan Galeazzi-nya. Nah, gitu ya. Sudah. Nah, kemudian untuk penata laksanaan fisioterapinya ya, dengan metode konservatif ini. Jadi di usia di bawah 6 bulan hanya dipasang pelvic harness ini, dengan harapan ketika dipasang pelvic harness di usia kurang dari 6 bulan, pelvic harness itu kan tujuannya untuk memasukkan kaput, kemudian difiksasi di posisi yang itu secara terus menerus. Tujuannya adalah supaya kaputnya masuk ke dalam acetabulum, kemudian jaringan lunak di sekitarnya akan membentuk stabilisasi, menyesuaikan dengan proses tumbuh kembang si anak tadi. Ya, anak-anak itu kan masih mengalami pertumbuhan, perkembangan seluruh jaringan tubuhnya. Nah, harapannya ketika kita positioningkan, kita posisikan kaput masuk ke dalam acetabulumnya, kemudian difiksasi dalam waktu yang hampir 24 jam gitu ya, kemudian akan terbentuk jaringan lunak di sekitarnya. Prinsipnya mirip dengan ketika kita melakukan operasi pada pasien fraktur. Operasi pada pasien fraktur itu kan tujuannya hanya untuk membuat supaya fragmennya tuh diam di situ, bukan untuk nyambung tulangnya. Yang menyambung tulangnya ya tubuh dia sendiri, tapi tujuan untuk dilakukan operasi adalah untuk membuat fragmen yang patah ini nggak lari kemana-mana. Udah itu doang.
Nah, ini juga seperti itu. Jadi nanti yang menyembuhkan adalah jaringan luar sekitarnya tubuh dia sendiri. Tugas dari luar adalah untuk membuat fiksasi supaya fragmen ini tetap berada di tempat yang sesuai. Nah, bentuk pelvic harnessnya seperti ini. Kemudian ketika nanti usianya sudah lebih dewasa, bukan dewasa, lebih tambah usia gitu ya, maka biasanya akan dilakukan tindakan operatif. Nanti operatifnya berbeda-beda, ada dengan metode osteotomi, direposisi. Nah, ini imobilisasinya dengan dipasang gip. Gipnya tuh kayak gini, mirip pakai celana ya. Teman-teman bayangin posisi bayi dipasang gip kayak gini dalam waktu yang cukup lama, pasti akan lebih mudah terkena gangguan vaskularisasi. Nah, tugas kita nanti ada di situ. Kita berikan edukasi, kita berikan home program untuk orang tua maupun pengasuhnya untuk mencegah adanya problem pada vaskularisasinya. Nah, selain itu kita juga mengoptimalkan tumbuh kembang si anak tersebut. Seharusnya usia 12 bulan itu anak harus sudah berdiri gitu ya. Nah, pada kasus ini bisa saja kemampuan anak masih belum optimal, masih di posisi miring-miring doang, berguling doang. Nah, tugas kita selain edukasi home program, kita juga memberikan stimulasi dan patterning untuk kemampuan motoriknya. Nah, stimulasi dan patterning itu kita sesuaikan dengan milestone perkembangan si anak tersebut. Kalau belum mampu miring, belum mampu tengkurap, ya kita latih ke sana. Nah, untuk melatih berguling, kalian tahu nggak syarat anak bisa berguling itu dia harus apa? Syarat untuk dia bisa miring dan tengkurap dia harus apa? Yang kuat area mana dulu? Betul, kepala dan lehernya harus kuat dulu. Ya, jadi teman-teman nanti bisa cek dulu ketika kalian tengkurapkan, berani nggak tengkurapin bayi? Udah tahu caranya? Cara menengkurapkan bayi, tangan ini posisikan lurus di samping atau dinaikkan ke atas. Karena posisinya bayi tadi masih kayak gini, kalau posisi nekuk kayak gini akan menghambat gerakan dia miring dan tengkurap. Jadi posisikan saja lurus di sini atau dinaikkan ke atas. Nah, karena kita belum tahu kemampuan kepalanya udah kuat apa belum, jadi sanggaan kita tetap di belakang kepala gini. Ya, sanggaan kita tetap di sini. Yang bawah nggak usah digagas dulu. Jadi kita fokusnya dari yang atas dulu. Cara menengkurapkannya adalah ya dari atasnya gini seperti ini. Ya, nanti tangannya biasanya akan sedikit tertindih, nggak apa-apa, teman-teman tinggal ambil saja dari badannya. Ya, posisikan seperti ini. Nah, jangan lupa jalan nafas jangan sampai tertutup. Jadi bisa kalian miringkan ke salah satu sisi. Nah, kalau bayinya masih kecil banget gitu ya, akan lebih mudah lagi untuk menengkurapkan. Contohnya bayinya sekecil ini. Tengkurapnya langsung diambil badannya saja, langsung diambil semuanya, bawa ke tengkurap. Nah, posisikan tangannya seperti ini, kepala dirotasikan. Kalau udah sedikit besar, kalian terlalu berat untuk mengangkat badannya dibawa ke tengkurap gini, tadi caranya tangannya diturunin, kemudian bawa ke satu sisi. Nah, habis check out apa tuh? Paket Anda segera diantar ya. Mulai dari shouldernya, kemudian pelvisnya. Oke. Nah, sebetulnya untuk menggerakkan bayi yang lebih kecil itu jauh lebih mudah dibandingkan bayi yang lebih besar. Cuma tantangannya adalah kalian biasanya lebih takut, lebih nggak pede kalau bayinya masih mungil gitu ya, lebih nggak pede. Tapi nggak apa-apa karena kalian sudah punya basic pengetahuan anatomi fisiologi di mana harusnya adalah seperti ini. Pede aja nggak apa-apa. Ketika kalian nggak pede, bayinya juga jadi ngerasa loh, bisa ngerasain kalau kita pegangan kita nggak pede itu. Orang tua apalagi ngeliat kok Mbak masih kok pegangnya kayak ragu-ragu kan gitu ya, jadi nggak percaya. Nanti kalau sudah lebih besar lagi, lebih panjang lagi, teman-teman bisa lewat bawah. Lewat bawah itu dari area ekstremitas bawah. Difleksikan salah satu tungkainya, dibawa miring, rotasi ke salah satu sisi,
kemudian bawa ke tengkorak. Ini kalau bayinya sudah besar lebih mudah, sekitar 6 bulan, 5 bulan itu bisa. Nah, kalian cek dulu ketika diposisikan tengkurap bagaimana kemampuan head controlnya, kemampuan kepalanya, apakah anak sudah bisa mulai angkat atau belum. Nah, kalau belum ya kuatin dulu di situnya. Karena adanya gips tadi yang bentuknya kayak gini tentu akan sangat-sangat menghambat. Ya, tentu akan sangat-sangat menghambat. Nah, nanti teman-teman bisa memposisikan, meskipun nanti posisi kakinya adalah seperti ini ya nggak apa-apa. Nanti bawahnya bisa dikasih sanggaan. Bisa pakai selimut, bedong atau handuk gitu ya, untuk membuat anak lebih nyaman. Bisa disanggah bawahnya seperti ini karena nanti ada gipsnya kayak gini. Oke. Kemudian sudah itu kekuatan head control, latihan berguling, kemudian latihan duduk seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Hanya saja karena dia ada gipsnya, mungkin nanti duduknya nggak bisa optimal, jadi tetap kita dudukkan. Karena anak posisinya seperti ini, mau duduk sendiri akan nyangkut ini di gips yang di sini. Jadi bisa kita dudukkan saja, kemudian bisa kita berikan aproksimasi. Ya, kita berikan aproksimasi. Karena kan sebenarnya dia kepala lehernya sudah oke. Nah, untuk melatih ke milestone setelahnya itu harus clear dulu, harus selesai dulu dengan milestone sebelumnya. Maka tadi saya tanya untuk melatih miring berguling harus apa dulu? Harus kuat dulu kepala lehernya. Untuk melatih berdiri harus bisa apa dulu ya? Harus bisa duduk sendiri, merangkak, duduk dengan berdiri dengan lutut atau kneeling gitu ya, berlutut. Ini harus bisa dulu. Duduk aja belum bisa, mau kita latih berdiri, tentu akan sulit sekali. Tapi mungkin nanti teman-teman akan menemui banyak kasus di mana sebetulnya kemampuan anak itu masih di tahap berguling tapi sudah diberdirikan. Nah, itu namanya adalah patterning. Pattern itu apa? Pola. Jadi mengenalkan pola duduk, mengenalkan pola merangkak, mengenalkan pola berdiri. Nah, patterning berdiri biasanya dilakukan pakai standing frame yang warna biru itu, ditempel di situ, kemudian difiksasi di beberapa bagian tubuhnya, di pelvisnya, dadanya, sama di lututnya. Kemudian pasien diposisikan berdiri di situ sekitar 15-30 menit gitu ya. Oke. Terus sudah itu untuk DDH. Teman-teman ada pertanyaan? Jangan lupa edukasi sama home programnya ya. Edukasi baik cara merawat ketika anak dipasang gips dan juga cara menggendongnya, cara mengganti popok misalnya, dan lain-lainnya. Cara menggendong kan posisikan M shape, bisa madep depan, kemudian disanggah gini, boleh. Karena ketika kita gendongnya yang seperti ini tuh nggak bisa M shape. Ya, jadi paling nggak pakai yang gendongan ransel itu menghadap ke kita kayak gini, atau kalau mau madep ke depan, gendongnya cuma sebentar ya. Kalau ini kan gendongnya cuma sebentar, nggak bisa lama. Hadapkan ke depan, bukan yang gendong bayi masih di bawah 3 bulan itu. Nah, selesai untuk DDH ya. Kalau untuk patterning dan stimulasi kan teman-teman banyak belajar di Pak Yuli ya. Stimulasi untuk berguling, stimulasi untuk duduk, stimulasi merayap, creeping itu merayap, kemudian crawling itu merangkak. Merayap dan merangkak tahu bedanya ya? Merayap itu dadanya nempel kayak tentara itu, merayap. Kalau merangkak fokoin. Nah, ngelatih merayap sama merangkak itu nggak bisa sendiri, harus dengan bantuan terapis yang lainnya untuk memberikan pegangan di ekstremitas sisi sebelahnya. Atau kalau misalnya saya pernah melatih merangkak itu pas anaknya sudah mulai kuat, itu saya pakai gendongan jari itu, kemudian saya bawa angkat ke sini,
di posisi dia supaya merangkak. Nah, kemudian nanti orang tua tinggal membantu untuk melangkahkan tangan dan kakinya. Oke, gitu. Untuk Dedeh ada pertanyaan? Diskusi? Kita ke CTF dulu karena nanti TP-nya dipakai praktek yang vertikalis. Kalau untuk CTF kemarin seringnya dokter akan memberikan metode yang Ponseti. Jadi dipasang serial gift seperti ini. Kemudian nanti di saat gift itu dilepas dilakukan reposisi. Nah, pemasangan gift kan hanya sekitar 4 sampai 6 minggu. Jadi paling mentok 2 bulan saja gitu ya, 2 bulan tok. Setelah itu anak akan dilakukan maintenance dengan pemakaian Dennis Brown Splint. Dipasang Dennis Brown Splint dengan tujuan untuk menjaga supaya kaki yang sudah direposisi ini nggak balik, yang sudah direposisi nggak balik ke pengkor ke dalam lagi. Tujuan Dennis Brown Splint adalah seperti itu. Nah, Dennis Brown Splint kan dipasang kaget 23 jam sehari gitu ya. Berarti kan masih ada waktu supaya Dennis Brown Splint itu akan dilepas. Ketika dilepas, kita bisa memberikan intervensi pada ankle joint-nya. Intervensinya apa? Itu yang sudah tertera di setelahnya tadi. Bisa kita lakukan massage, stretching, dan juga mobilisasi. Nah, masasnya tentu ya pada otot-otot yang terlibat ya. Pada posisi kaki yang pengkor ke dalam seperti ini, kira-kira otot apa teman-teman yang bermasalah? Tibialis apa? Anterior, tibialis anterior. Terus soleus, gastrok soleus ya, jadi satu gastrok soleus. Yang di lateral sini apa? Peroneus ya, dan juga otot-otot intrinsik yang ada di dalam kaki. Otot-otot intrinsik itu yang kecil-kecil di dalam sana yang nggak bisa kita palpasi. Nah, disitulah PR kita untuk memberikan mobilisasinya. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan effleurage atau myofascial release ya. Atau juga kalian bisa pakai transfer vibration pada GTO-nya juga boleh. Pada otot gastroknya lakukan ini apa ya? Petrissage ya. Ya, petrissage. Tujuannya adalah untuk membuat otot yang menegang itu menjadi lebih rileks. Jadi yang tadi kaki sudah direposisi tidak kembali lagi ke posisi patologisnya, ke posisi CTEV-nya. Setelah dimasas, teman-teman bisa lakukan stretching. Stretchingnya tentu berlawanan dengan arah deformitasnya. Arah deformitasnya ingat nggak? Inversi, adduksi, cavus, dan satu lagi equinus. Jadi ke posisi plantar. Maka nanti stretchingnya dibalik ke arah sebaliknya. Nah, biasanya kan adik-adiknya masih kecil tuh, bayi-bayinya paling saat gini-gini nih. Jadi peganganmu nanti nggak kayak megang kaki orang dewasa, paling hanya pakai dua jari doang. Nah, contoh ya pada kaki kanan. Fiksasinya, nah, setiap menggerakkan kan ada fiksasinya. Fiksasinya ada di ankle joint dan calcaneusnya. Ini. Kemudian yang untuk memobilisasi pegang pada metatarsal 1. Pegang pada metatarsal 1, fiksasinya pada calcaneus dan ankle joint-nya. Kemudian lakukan sedikit traksi, baru dibawa ke eversi dan dorsal fleksi. Gerakan utamanya kan sebenarnya ada dua itu, eversi dan dorsal fleksi. Ya, eversi dan dorsal fleksi pegangannya seperti ini, kemudian tarik pada metatarsal 1, traksi sedikit, baru ke arah eversi dan dorsal fleksi.
Nah, sebelum dimobilisasi ingat ya tadi dimasas dulu, di stretching dulu, dibuat anak biar otot-ototnya lebih rileks dulu. Terutama pada tibialis anteriornya. Oke, itu untuk CTF. Terus dipasang AVO. AVO-nya bisa pakai tadi Dennis Brosman. Nah, karena nanti sudah akan dipasang dengan AVO, dengan Dennis, jadi untuk strapal atau rigid tappingnya bisa di skip atau tidak dilakukan, nggak apa-apa. Sebenarnya tujuannya sama, untuk menahan, untuk maintenance, memfiksasi di posisi yang optimal sudah direposisi. Nah, itu untuk CTFV ya. Untuk CTFV adakah tanya-tanya? Torticollis, switch ke torticollis. Torticollis untuk pemeriksaannya sebetulnya dari inspeksi teman-teman sudah langsung bisa punya hipotesis juga. Kalau ini sepertinya mengarahnya ke torticollis. Ya, kalian akan melihat bahwa posisi kepalanya itu asimetris. Kepala akan miring ke salah satu sisi. Ya, lateral fleksi ipsilateral. Jadi nanti jangan kebalik pada SCM dextra misalnya. Berarti ketika SCM dextra yang memendek, posisinya adalah lateral fleksi ke kanan, rotasi ke kontralateralnya ke kiri, kemudian ada sedikit fleksi. Ini SCM-nya yang memendek sisi kanan. Kemudian kalian palpasi, akan terjadi peningkatan ketegangan pada SCM-nya. Selain SCM, biasanya nanti akan terjadi peningkatan ketegangan juga pada otot-otot yang lain yang ada di sekitar leher. Levator scapula, upper trapezius, kemudian di sisi depan sini pectoralis, ya, dan otot-otot yang lainnya, teman-teman palpasi. Nah, pada beberapa kasus akan ditemukan jaringan fibros pada serat ototnya, serat otot SCM-nya. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan segera, akan ditemukan keterbatasan rotasi. Kemudian visual trackingnya juga terbatas, sisi yang aktif berlawanan dari sisi yang mengalami pemendekan. Nah, ini untuk tes dan pengukurannya. Jadi kita punya baseline goniometer. Ini harusnya diklaim. Ya, karena ini kan masih baru, belum. Jadi nanti posisi makainya adalah seperti ini. Yang di atas ya ini. Untuk melakukan pemeriksaan pada lateral fleksi, baseline goniometernya diletakkan, posisi bayinya ditaruh di dalam setengah lingkaran ini. Untuk arah panahnya ini dipaske puncak kepalanya. Kalau nanti bingung teman-teman karena posisi bayinya udah seperti ini, puncak kepala jadi miring di sana ya. Teman-teman lihat saja midline tubuhnya, tengah tubuhnya. Tubuhnya kan harusnya bisa lurus. Lihat midline-nya meskipun nanti kepalanya kayak gini, oke gitu ya, gini. Terus kemudian nanti teman-teman untuk pemeriksaan lateral fleksi tinggal diposisikan, dimiringkan secara pasif. Dan merotasi leher bayi. Jangan di mukanya. Badannya difiksasi, ya badannya difiksasi. Nanti bisa pakai dua terapis kalau teman-teman nggak bisa.
Boleh pakai bantuan, pegangannya kepalanya di sisi lateralnya ya. Sisi lateralnya. Kemudian untuk yang rotasi juga dibalik di sana, kemudian dirotasikan. Ini kayaknya tetap harus ada bantuan orang tua atau terapis yang lain untuk melakukan fiksasi pada badannya. Fiksasi untuk posisi pasien diam dan juga sepertinya nanti dia akan nangis gitu ya. Jadi supaya nggak gerak kemana-mana, teman-teman lakukan fiksasi di sini. Kalau pada dewasa biasanya kalian ngukur LGS cervical pakai apa? Goniometer atau Medline? Nggak pernah pakai Medline? Betul. Cervical pakai goniometer ya? Ya. Kemudian nah setelah kalian melakukan pemeriksaan pasti nanti akan nemu problematik ya, adanya ketidakseimbangan otot, ada pembendekan SCM, ada keterbatasan RIM, dan bahkan disertai keterlambatan tumbuh kembang. Apa yang bisa kita lakukan? Tujuan utama kita adalah untuk memperbaiki alignment kepalanya. Tujuannya di sana. Nah, gimana caranya supaya alignmentnya bisa lurus? Otot-otot yang mengganggu alignment itu harus kita perbaiki. Yang lemah dikuatkan, yang kuat dilemahkan. Yang lemah dikuatkan, yang terlalu tightness kita turunkan torusnya. Kelihatan nggak sih? Ya, itu fisioterapi zaman dulu tuh gitu. Yang lemah dikuatin, yang kuat dilemahin. Yang nggak bisa ditepuk dilurusin, yang nggak bisa lurus. Ya nggak bisa nekuk. Yang nekuk dilurusin, yang lurus ditekuk. Menekuk di sini tekuk. Lemah dikuatin, kuat dilemahin. Fisioterapi zaman dulu. Sekarang udah nggak boleh gitu ya. Nah, contoh kita ambil contoh misalnya pada otot SCM sisi dextra. Berarti ketika dia posisinya memendek, lateral fleksi, rotasi disertai sedikit fleksi. Nah, itu kontraksi ototnya. Jadi ketika SCM sisi sinistranya memendek, posisi kepalanya akan seperti ini. Apa pertama kali yang bisa kita lakukan? Teman-teman boleh kompres anget dulu, boleh disinar inframerah. Jangan lupa kalau sinar inframerah mata bayi harus ditutup. Tutupnya harus tenanan nutupnya, nggak boleh cuma pakai tangan gini. Tutup pakai sesuatu yang memang betul-betul nggak akan membuat sinar itu masuk ke mata. Kacamata hitam. Ada kacamata khusus bayi warna hitam ada. Ada kayak kacamata renang kacamatanya itu. Jadi akan nutup sampai di sini. Bukan kacamata kayak yang teman-teman pakai itu. Ada juga kacamata untuk berjemur tapi dari kain. Itu kurang tebal sepertinya karena ketika bayinya melek sinar inframerahnya tetap akan masuk ke mata. Jadi bisa didobel lagi pakai kain yang cukup tebal, posisikan seperti ini atau papan atau buku yang cukup tebal kalian tutupkan di atasnya supaya bayinya nggak rewel kalau dia bangun, boleh sambil diajak mainan di sisi sini atau seperti apa. Kita dewasa sendiri aja kalau misalnya posisinya kita melek tapi diminta untuk ditutup kan lama-lama juga bosan nggak nyaman ya, apalagi anak kecil. Nah, jadi besok aja saklek-saklek gitu ya. Tahu saklek nggak? Iya. Apa mbak saklek? Gitu. Kaku. Iya. Jangan terlalu kaku jadi fisioterapi anak. Kaku itu apa? Terpaku. Oh, misalnya nih, aku tuh pengen melakukan IR di sini, tapi anaknya nangis, ya, gitu ya, nangis terus. Ya wes pokoknya aku tuh di IR, akhirnya saya fiksasi di sini, ibunya suruh pegang di sana, terus sinarnya disorot di sini, wes nangis karepmu nggak karepmu gitu ya. Jangan terlalu kaku kayak gitu, teman-teman boleh modifikasi, misalnya anaknya maunya di bangku ibunya, ya wes di bangku aja sama ibunya. Di bangku duduk, kalian pegang sinarnya dari sisi lateral sini, ditutup pakai sesuatu, anaknya diajak mainan sama ayahnya atau ibunya gitu biar nggak bosan gitu. Jadi bisa dimodifikasi dengan cara-cara yang lainnya. Anaknya maunya bubuknya miring sambil mainan atau lihat sesuatu di sana, ya nggak apa-apa,
posisi miring, kita sinar dari sisi yang terlihat di sini. Gitu. Cuma memang aturan idealnya adalah posisinya seperti ini. Aturan idealnya. Tapi kita boleh saja ketika nanti menemui kendala di prosesnya, teman-teman boleh modifikasi. Semakin sering ketemu anak-anak, kalian akan semakin luwes melakukan modifikasi. Kalian akan semakin ngerti harus ngapain. Tapi kalau jarang ketemu anak-anak, bingung harus gimana. Ya udah, aturan di kampus kayak gini, wes aku harus kayak gini gitu ya. Harusnya nggak seperti itu. Ya sudah, bisa disinarkan warna merah. Kemudian teman-teman bisa melakukan massage dan juga myofascial release. Bisa otot SCM-nya kalian massage, effleurage gitu ya, searah dengan serabut ototnya. Kemudian selain pada SCM, karena sepertinya dia sulit, nanti teman-teman bisa sambil fiksasi pegangannya di occiput ya. Kalau mau pegangannya di occiput, jangan terlalu atas. Jangan terlalu atas gini, jangan juga terlalu bawah. Pegang di occiput sambil dirilis untuk upper trapeziusnya, kemudian untuk rhomboidnya, levator scapula gitu ya. Jadi semua item-item itu bisa dilakukan bersamaan, bisa sambil berbarengan. Misalnya kalian mau stretching, tadi kan posisinya seperti ini, kalian mau stretching ke side fleksi, boleh sambil dimasas, sambil di stretching ke arah side fleksi rotasi, sambil di stretching, sambil dimasas, sambil di myofascial release gitu ya, boleh. Oke, yang penting item-item itu bisa dilakukan semuanya. Oke, selanjutnya stimulasi tumbuh kembang seperti biasa. Jadi tetap kita harus latih berguling dari dua sisi. Jangan di sisi yang mudah saja. Tetap harus dari sisi dua-duanya. Karena kita butuh anak itu bisa berguling dari sisi kanan dan kiri. Meskipun anak tanpa tortikolis pun juga sama. Nah, besok punya anak dilatih harus bisa di dua sisinya supaya koordinasi antara sisi dekstra dan sisi sinistra-nya baik. Supaya dia nanti bisa proses belajarnya, bisa proses koordinasi mata tangannya, mau dari kanan kiri semuanya sama. Nah, tapi sebetulnya memang otak kanan berkembang lebih cepat dibandingkan otak kiri. Maka kalau teman-teman amati, seringnya anak-anak itu seringnya pegangnya pakai tangan kiri dulu. Sering banget orang tua bilang, pegang pakai tangan kanan, tangan yang bagus, ngono ya. Padahal kedua tangan ya bagus ya. Jadi jangan bilang tangan yang bagus mana, loro-loronya bagus kok. Tangan yang kanan, tangan yang kiri. Ya. Selanjutnya kita pasang tapping. Saya bawa gunting nggak? Bawa. Ya nggak bawa, itu kan ada beberapa. Nah, untuk mempertahankan, teman-teman bisa bantu pakai tapping. Nah, sebetulnya pada kasus tortikolis ini, pemasangan tapping nggak mutlak ya teman-teman ya, karena yang terpenting adalah item-item stretching, mobilisasi, massage. Tapping, ini apa? Aman? Ada sesuatu? Nggak apa-apa? Kok iso ngantuk? Ngantuk. Nah, pasang tappingnya di otot SCM-nya. Kemudian kalau mau masang tapping harus kedua sisi ya, kanan dan kiri. Amat ya. Tappingnya itu nggak terlalu kelihatan ya. Bentuknya huruf Y. Nggak ketok ya, nanti dibuka sendiri di PPT-nya. Nah, untuk ukuran tappingnya disesuaikan panjang ototnya. Ya, untuk ukuran tapping disesuaikan panjang ototnya. Karena contoh pasien kita adalah pasien dewasa, kita sesuaikan panjang otot SCM-nya. Mulai dari mana origonya? Insersionya. Origonya kan yang di bawah. Insersionya ada di mana? Masih ingat nggak di sini ada apa? Processus
mastoideus. Dari prosesus mastoideus menuju ke origonya ada dua kaput ya. SCM itu origonya punya 2 kaput, lali mesti. Dulu semester 1 Bu Nurul, Bu Mei, anatomi. Clavicula sama mahibrium sterni, iya betul, di sternum dan sepertiga medial clavicula. Nah, jadi kita ukur di sepanjang itu. Dilebihkan sedikit. Nah, kalian nek pakai baju kelihatan nggak? Lepasan Mas Rifai. Buka. Dadanya ditutup aja biar nggak dingin. Nah, ini ya lebih kelihatan. Nih, udah. Kalau pada dewasa itu satu tapping gini dibagi jadi 2. Cara bagi 2 jangan seperti ini, jangan gini guntingnya, tapi dari sisi yang ada warnanya. Nah ini orang pas tengah kok, kamu nanti malah bingung. Dan nggak semua tapping ada garisnya. Kalau kalian terbiasa pakai garis, nanti jadi dikasih yang nggak ada garisnya bingung. Nah bagi 2 aja. Nah, kalau pada dewasa satu tapping dengan lebar 5 cm ini sudah bisa cukup dibagi 2 gini aja. Tapi kalau pada anak-anak bisa saja yang segini masih dibagi 2 lagi. Gitu ya. Atau dari 5 cm kita kurangi 1 cm, kemudian 4 cm baru dibagi 2. Kalau ini kan 2,5 berarti ukurannya. Kalau pada anak bisa saja cukup 2 cm. Paham maksudku ya? Paham. Sudah, kita bentuk huruf Y. Kalau mau gunting sekali lagi jangan lewat belakang, lewat depan. Jadi nggak apa-apa kalau nanti hasilnya nggak lurus, karena kalian masih belajar. Kok nek wis jadi fisioterapis mesti udah lihai sekali gunting kayak gini. Dulu pertama kali belajar saya ya lama gunting. Terus jangan lupa ditumpulkan. Tahu nggak kenapa harus ditumpulin? Biar nggak cepat lepas. Biar nggak gampang lepas. Yes, that's right. Betul. Kemarin ada yang ikut on field-nya Pak Adge nggak? Mesti udah pintar masang tappingnya ya. Oh jago Bu. Ibaratnya kita bisa tapping ayam. Kok iso? Oh ya, nanti sampainya dikumpulin ya. Udah, area yang akan dipasang tapping harus bersih dari apapun. Ya, idealnya tuh kayak gitu. Jadi besok kalau teman-teman masang tapping di kaki, cukur saya bulu kakinya. Harusnya gitu. Nah, barangkali Rifai ada keringat-keringat atau mungkin udah mandi ya Rifai? Udah. Atau pakai lotion, jadi kita bersihkan dulu supaya tappingnya bisa merekat dengan sempurna. Kita bersihkan dulu. Nanti teman-teman bisa pakai tisu basahnya, masih ada. Sisi satunya. Sudah. Oh, masih ada Rifai. Di belakang. Oke, masang tappingnya. Oh iya, tadi lupa positioning pasiennya.
harusnya posisinya ototnya kan harus memanjang tuh. Nah, supaya SCM memanjang kan harus ada gerakan ekstensi kepala. Jadi area badannya bisa kita sedikit tinggikan. Rifai duduk dulu. Udah berbaring. Nah, bisa kita kasih ganjalan kayak gini. Ini kan jadi lebih memanjang. Ini akan mempermudah kita. Nah, karena fungsi utamanya dia adalah lateral fleksi, rotasi fleksi, kemudian kita ulur sebaliknya berarti ekstensi. Lateralnya dibalik, rotasinya seperti ini. Inilah posisi SCM memanjang. Ya. Pusing bilang ya. Nah, kita pasang dari ujung yang sini dulu. Lepas tapping gimana, guys? Disobek. Ini. Kertasnya yang disobek. Iya. Ya, manut ya, kertasnya disobek. Ini kan? Pasang mulai dari prosesus mastoideus. Belakang sini. Pasang. Terus dilepas. Ingat tanpa tarikan sama sekali. Titip dulu. Nah, ini titip, belum dipasang. Ya. Tap dulu. Tappingnya bukan layarnya. Tappingnya. Yang satu di sepertiga medial dari klavikula. Ya, tanpa tarikan itu tappingnya, jadi langsung ditaruh aja. Ya, setelah di tap kalian merasa sudah nempel semuanya, baru boleh digosok. Jadi jangan langsung digosok ya, di tap dulu. Supaya apa? Supaya tappingnya nggak nguntung. Kalau langsung digosok nanti rentan nguntung. Oke, berhasil kalau sudah muncul wrinkle. Ini namanya wrinkle. Nah, satunya dipasang. Kayak sayang lepas tapping punya versi satu lagi selain disobek kertasnya. Spill down. Katanya baik. Jadi ditekuk ini, terus ditarik tekuk ini, tarik tappingnya. Teknologi ya. Pasang dua toh, satu disobek, satu nyoba di iniin ya. Ini tekuk sedikit gini. Ya bisa ya. Nah, caranya sisi kanan sama ya, titip dulu. Sepertiga klavikula. Nanti kalau ternyata pas kalian gosok kok masih ada yang lipet, biarin aja ya. Jangan diambil terus ditarik. Nanti jadi nggak lengket. Biarin gitu aja. Berarti waktu tap belum sampai nembus layarnya. Shopee. Ternyata kok pesanan untuk diantarkan sekarang. Langsung duet. Nah, setelah Yeay, berhasil. Rifai hadap sini. latihan gerak aktif, latihan gerak pasif gitu ya. Jadi semakin tapping itu semakin sering digerakkan setelah dipasang tapping itu akan meningkatkan sirkulasi di bawah tappingnya. Jadi setelah tapping jangan terus didiemin aja, justru malah harus banyak bergerak untuk menimbulkan sirkulasi di bawah tapping itu, pembuluh darahnya semakin melebar. Kamu tahu nggak prinsipnya tapping itu gimana? Mengangkat kulit terus terus apa boleh kulitnya diangkat? Saat ada gerakan. Emang iya? Saat ada Jadi ketika ada problem di area tubuh
kita, misalnya ada tightness, ada spasme gitu ya. Kemudian kita pasang tapping yang seperti ini yang NMT. Ya, tapping yang NMT itu tujuannya adalah fokus ke limfatik dan juga jaringan lunak di bawah kulit persis gitu ya. Jadi ketika wrinkle ini tadi, posisi kulitnya atas dan bawah misalnya seperti sekian ini jaraknya. Kemudian si wrinkle tadi betul yang dibilang Ridwan Regi Setiawan. Jaraknya kan begini ya. Jaraknya misalnya kan sekian ini, kemudian di atas dikasih tapping tuh tadi, jadi ada wrinkle ini tadi. Wrinkle ini kan akan membantu mengangkat kulit. Nah, maka ruangan di bawah kulit menjadi sedikit lebih longgar. Ketika ruangannya lebih longgar, maka akan bisa diisi oleh aliran darah yang lebih banyak. Ya, salah satunya vasodilatasi pembuluh darah itu juga. Nah, maka ketika semakin sering dipakai bergerak, jadi yang tadinya segini ada wrinkle, turun, aliran darahnya akan jauh lebih bagus di sana. Nyerinya bisa berkurang, LGS-nya bisa nambah, gitu ya. Itu prinsip tapping yang NMT yang ada wrinkle-nya. Beda lagi kalau tapping yang mungkin Bisport itu sering pakai yang kinesio tapping. Jadi dia ada fungsi sebagai inhibisi. Nah, kalau sebagai inhibisi itu tujuannya untuk meningkatkan stabilitas. Biasanya ada tarikannya. Ya, iya. Benar Rizky? Tarikannya ya. 50%, 75% gitu ya. Jadi biasanya akan terasa kenceng di area yang dipasang tapping. Tapi kalau NMT nggak akan terasa terhambat. Harusnya nanti setelah teman-teman dipasang, rasanya bukan malah nggak bisa nengok, tapi harusnya sih lebih enteng harusnya. Beda kayak dipasang inhibisi kan dia jadi stabil gitu ya, nggak bisa untuk bergerak. Inhibisi yang tadi. Soalnya kemarin ada kelas sebelah itu setelah dipasang tapping malah jadi gini nengoknya. Tappingnya kayaknya terus, oke, selanjutnya pemasangan tapping ini bisa dipertahankan selama 3-5 hari. 3-5 hari, tetapi itu idealnya seperti itu. Ketika nanti ada kondisi tubuh yang berbeda, contoh yang berbeda misalnya kok gatal rasanya, kemerahan gitu ya, boleh dilepas sebelum 3 hari. Itu harus disampaikan ke pasien. Jangan tidak disampaikan. Bu, kalau nanti sebelum 3 hari ibu atau bapak sudah merasa atau anaknya nanti ada kemerahan, kemudian dia gelisah nggak nyaman, langsung dilepas aja. Cara ngelepasnya jangan posisi kulitnya kering, bisa dibantu pakai baby oil atau pas mandi kena air dikasih sabun itu akan lebih tidak sakit. Dan cara melepasnya searah dengan tumbuhnya rambut. Rambut kita tumbuhnya dari atas ke bawah ke atas. Atas ke bawah. Jadi ngeletek. Melepasnya dari atas ke bawah. Ojo jarak ya. Oke, sudah? Gitu ya. Ya. Tolong nanti semuanya harus merasakan memasang tapping. Nah, tappingnya sama lab itu cuma dikasih 5 roll, cukup ya insya Allah ya. Cepat ya, silahkan kalian pilih caranya bagi, boleh dibagi misalnya satu kelas dibagi 5 kelompok. Nah, per kelompok 1 tapping juga boleh. Nah, terus saran saya cowoknya nyebar. Jadi jangan menggerombol di cowok kabeh. Karena cowok yang bisa terbuka-buka itu kan kita kalau yang kita ya. Terima kasih ya Mas Roy. Cowok juga nanti kan tapping semua harus merasakan men-tapping. Ya, melakukan pemasangan. Punya aku semua. Gimana? Ya, silakan. Dikit sini. Iki kan penjabat. Bagi ke cowok lah ya.